Ya sih, kalau saya tadi ceritanya banyak lebih pada konsep membangun usaha di bidang online ya. Membangun usaha di bidang online mungkin strateginya seperti itu. Trik khususnya ya memanfaatkan dunia online, semak itu dari jualan ataupun bikin jasa ataupun bikin aplikasi di situ. Mungkin ini prinsip yang saya pegang. Boleh kalah modal tapi jangan pernah kalah akal. Perkenalkan, nama saya Kristo dari State Mulia, Galung, Bali. Dalam seminar Pak Anton tadi, saya dapat lebih berani untuk memulai bisnis saya dapat lebih berani untuk membuat bisnis tanpa modal karena beliau sendiri sudah pernah mencobanya dan beliau sendiri terbukti sekarang sudah sukses untuk dalam bisnisnya. Terima kasih. Ya, halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel Kaila Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Kenapa? Karena menurut saya sukses tidaknya kita piara, apalagi breeding diskus, itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara atau breeding diskusnya pun sukses. Dan sebaliknya, ketika breeding diskusnya sukses, maka yang punya makin sukses. Nah, ini saya ngomong mungkin nggak bisa terlalu kuat, Kenapa? Karena ini saya rekam jam 23 lewat 20 menit, jadi hampir tengah malam ya. Cuma kebetulan saya belum tidur, jadi saya rekam aja. Nah, apa topiknya cerita saya kali ini? Saya mau cerita kalau dulu di awal saya pernah rugi 4 juta rupiah ketika membeli indukan pair ya. Nah, maksud cerita saya ini bukan berarti saya mau menyombongkan rugi 4 juta ya. Kenapa? Karena saya pernah di salah satu grup WA yang saya ikutin, ketika saya ngomong seperti ini saya dibilang menyombongkan diri. 4 juta aja disombongin, masih banyak orang yang rugi lebih dari itu ya. Betul, masih banyak orang yang lebih dari itu ruginya, tapi ada juga yang lebih di bawah itu ya. Jadi nggak ada maksud saya menyombongkan diri. Untuk apa ya? Sombong, apalah yang mau disombongkan ya. Kita mati pun nggak ada yang kita bawa ya. Nah, bukan juga maksud saya ingin apa ya, saya pernah dibilang, oh ya bodoh. Waduh, kenapa pula bodoh bisa sampai ketipu 4 juta ya. Ya memang betul, saat itu saya bodoh ya. Makanya saya buat video ini biar teman-teman gak mengalami apa yang saya alami, apa yang saya rasakan ya. Makanya juga saya buat channel Kaila Diskus ini biar teman-teman gak mengalami kerugian yang saya alami ya. Semua itu 4 juta itu dikarenakan saya tidak tahu banyak tentang diskus, jadi cuma taunya diskus aja. Jadi waktu itu begini ceritanya ya. Jadi waktu itu saya mau breeding diskus, jadi saya cari indukan yang menurut teman saya itu, info ke saya ini induk ada orang mau pensiun nih, mau pensiun dini, jadi dia mau jual indukannya. Wah, saya dengar seperti itu saya semangat ya. Saya kontak orang itu, saya buat janji, dan akhirnya saya mampir ke tempatnya ya. Nah, saya waktu itu nggak tahu sama sekali tentang jenis-jenis diskus dan tentang ciri-ciri diskus ya. Jadi sebetulnya salahnya di saya, bukan salah di penjual ya. Semua karena saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu banyak bahwa diskus itu berbagai jenis.
dan juga bahwa ada diskus itu yang bantet, yang bodinya kecil. Saya pikir itu diskus muda, tapi rupanya itu diskus yang bantet, bodi kecil tapi tua. Kalau bahasa Palembang itu ciwo, kecil tuwo ya. Nah, saya waktu itu kebeli diskus yang seperti itu, yang ciwo rupanya. Saya pikir kecil tapi rupanya tuwo, kecil tapi rupanya sudah tua diskusnya ya. Saya beli waktu itu satu pair itu 1 juta, murah ya. Nah, belilah saya 4 pair dan 4 juta ya. Tapi saya baru tahu setelah teman saya yang memang sudah main diskus lama dan ngerti datang ke rumah saya dan dia bilang, wah kok ngapain beli diskus kayak gini kok, katanya. Nah, emang kenapa? Ini kan bagus. Ini sih diskusnya nggak bagus kok, ini diskusnya bantet ini, ciwo nih. Maksudnya ini badannya aja kecil, tapi ini udah nggak besar lagi, ini kecil-kecil tuh. Oh, ada ya diskus seperti itu? Ya ada yang kayak gini nih. Waduh, celaka. Saya bilang saya nggak tahu nih tuh. Terus dia bilang juga dengan ikan-ikan yang lain, dia bilang, wah kok nih nggak konsul dulu saya. Iya bener juga, saya bilang saya nggak konsul, saya langsung aja nafsu beli ya. Nah itu. Nah, terus ada yang bilang, ya bodoh, salah lu sendiri. Yang bilang ke saya, kenapa pula beli sampai sebanyak itu? Betul juga ya, makanya saya buat video ini biar teman-teman nggak mengalami apa yang saya alami, nggak merasakan apa yang saya rasakan ya. Dan diskus 4 pair itu akhirnya mati semua ya, nggak langsung mati sih. Jadi mungkin karena saya pikir kalau saya membudidayakan diskus yang nggak bagus, nanti anak-anaknya juga nggak bagus. Jadi ketika tahu seperti itu, langsung nafsu saya turun, nafsu untuk membudidayakannya. Jadi saya nggak terlalu urus, akhirnya saya fokus membeli lagi diskus yang variannya bagus ya, untuk budidaya agar menghasilkan keturunan yang bagus. Tapi akhirnya 4 pair itu satu persatu mati. Ada teman saya, kenapa kok nggak jual aja kok diskus 4 pair itu, daripada kok simpen tapi nggak begitu terurus kok. Nah, saya sulit kadang mau jual barang yang jelek. Itu sudah jadi kebiasaan dan prinsip saya. Waktu di usaha saya yang pertama juga saya nggak mau jual barang jelek ya. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Jadi diskus itu kalau mau saya jual, saya bingung juga, khawatir nanti orang yang beli ketipu ya, dibilang waduh diskus jelek kok dijual ya. Jadi akhirnya saya nggak mau jual, biarlah saya rugi ya 4 juta itu. Nah, saya pernah ngomong seperti ini sama teman saya ada bilang, sombong lu gayanya ya. Mungkin bagi orang yang bilang itu melihat saya sombong ya, tapi saya pikir kalau saya jual diskus yang gak bagus, nanti orang itu kecewa dan ujung-ujungnya nambah baik, saya pun rusak ya. Padahal di usaha saya yang pertama saya jaga betul nama baik dan selalu saya jaga ya. Pesan orang tua saya seperti ini, kata mama dan engkong saya dulu bilang, kalau kamu Ton punya banyak duit tapi kamu nggak punya nama baik, walaupun kamu banyak duit kamu nggak akan bisa usaha. Dan sebaliknya Ton, kalau kamu nggak punya duit tapi kamu punya nama baik, kamu pasti bisa usaha karena kamu punya nama baik. Nah, jadi waktu itu saya benar-benar kehilangan duit 4 juta ya. Mungkin duit ini nggak besar kalau dibandingin 5M ya, seperti paman saya yang main sawit pertama kali rugi 5M
Kenapa? Karena salah pilih bibit ya. Jadi bibitnya ternyata nggak bagus, salah pilih pupuk, dan juga cara pemupukan yang kurang tepat, sehingga ketika pohon sawitnya tumbuh 5 tahun kemudian buahnya jelek atau dibilang nggak ada sama sekali. Bayangin teman-teman, 5 tahun semua dari awal bibit yang salah ya. Udah bibit yang salah, cara pemupukan pun salah juga, pupuknya juga salah, cara perawatan juga kurang tepat, akhirnya 5 tahun nggak ada hasil. Padahal tiap bulan itu invest semua, beli pupuk untuk perawatan dan lain-lain ya. Bayangin kita dengan diskus ya, makanya waktu itu saya putusin, ya udah 4 juta itu saya anggap duit hilang aja. Kenapa? Kalau saya piara juga mungkin diskusnya nanti nggak akan menghasilkan diskus yang bagus, karena induknya itu bukan termasuk induk yang bagus, baik dari segi warna, segi body ya, seperti itu. Tapi ini menurut saya loh ya, mungkin ada orang yang prinsipnya lain ya, seperti yang bilang ke saya tuh, Kak kalau saya piara-piara aja kok, saya jual-jual aja ya. Itu prinsip orang beda-beda, sah-sah saja, wajar-wajar saja, normal-normal saja. Tiap orang punya prinsip yang berbeda-beda, punya mindset yang berbeda-beda. Tapi bagi saya, prinsip saya seperti itu. Saya nggak bisa menjual barang yang jelek ya. Kalaupun barang itu jelek, saya bilang ini jelek. Nggak bisa saya bilang barang jelek itu saya sebut barang bagus. Jelek bilang jelek, bagus bilang bagus. Itu yang diajarkan oleh engkong saya. Engkong saya nggak sekolah tinggi, cuma tamatan sekolah dasar zaman penjajahan Belanda dulu. Tapi beliau bisa punya usaha, bisa bangun usaha, dirintis saat zaman penjajahan karena prinsip-prinsip beliau. Di situ saya belajar banyak sama engkong saya ya. Walaupun di pendidikan kurang, tapi prinsip hidupnya membuat beliau bisa hidup, usahanya bisa maju, bisa bertahan, bisa berkembang ya. Kenapa? Karena beliau bangun nambah baik, bukan sekedar jualan, tapi membangun hubungan, bukan sekedar cari pembeli, tapi cari pelanggan. Itu yang beliau selalu ajarkan ke saya ya. Jadi cerita ini tidak ada maksud sama sekali untuk menyombongkan seperti kata teman saya itu ya. Yang mungkin dia melihat saya seperti itu, gak masalah, gak salah juga, sudut pandangnya beda. Dunia ini penuh dengan berbagai sudut pandang, tinggal kita pilih sudut pandang mana yang memberdayakan mindset kita. Karena menurut saya, sukses tidaknya seseorang itu tergantung dari mindsetnya. Bila seseorang punya mindset sukses, maka suatu hari dia pasti akan bisa sukses. Tinggal menunggu waktunya, asalkan dia mau terus berusaha, tidak pernah berhenti mencoba, tidak pernah berhenti belajar. Oke, sekian videonya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Tentunya aku suka bermain, tapi saya ada sebelumnya yang nggak ada kereta apinya, yang kemarin mau main adalah tip domino yang ada kereta apinya. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar. Apa ini?